Jokowi letakkan 2 anggota tim Mawar di Kemenhan. Kok bisa? Ditulis oleh Manuel dari Siwa.com. Joko Widodo adalah sosok yang dianggap sebagai orang yang berkontradiksi dari satu periode ke periode lainnya. Joko Widodo dicap sebagai sosok yang tidak menepati janjinya dalam menanggulangi cacat HAM yang terjadi di era sebelumnya. Katanya itu janjinya. Katanya dia sudah menemui orang-orang aksi Kamisan dan berjanji untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di era Soeharto. Akan tetapi, orang-orang yang sering disebut-sebut masuk ke dalam aktor pelanggaran HAM malah masuk ke dalam kementerian. Tidak tanggung-tanggung, Kementerian Pertahanan. Kok bisa? Awalnya Joko Widodo adalah sosok yang dianggap sebagai harapan bagi orang-orang kecil di negara ini yang tidak mendapatkan keadilan hukum. Joko Widodo sosok yang digadang-gadangkan menjalankan tugas berat, yakni melawan para orang-orang besar di eranya. Di periode pertama, hal tersebut hanya sekedar janji dan belum dijalankan. Periode pertama, Jokowi sepertinya memposisikan dirinya untuk membangun infrastruktur. Fokus kepada benda mati, semua mata memandang kepada kebahaduran dan kemegahan Indonesia di tangan Jokowi. Semua memahami bahwa Jokowi memang pekerja tangguh dan memiliki pemahaman tinggi dalam infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi kemajuan luar biasa. Menteri-menteri di periode pertamanya canggih, bekerja siang malam. Hanya beberapa menteri yang bodoh dan itu pun langsung dipecat dalam waktu 1 tahun. Semua mentereng. Periode pertamanya diselesaikan dengan luar biasa. Pembangunan infrastruktur nyaris rampung seluruhnya. Beberapa proyek yang dikerjakan di periode kedua pun merupakan lanjutan dari pembangunan yang memang tidak bisa selesai dalam waktu 5 tahun. Salah satu hasil yang dipetik dari kerja keras Joko Widodo di periode keduanya adalah Tol Pekanbaru-Dumai. 6 tahun dikerjakan siang malam dari 2014 sampai 2020 selesai. Jalan nasional sudah ada, jalan tol ditambah untuk mempercepat konektivitas dan perputaran roda ekonomi. Di periode kedua, Jokowi berjanji akan membangun manusia, membangun infrastruktur yang tidak kelihatan, manusia dan SDM-nya yang unggul. Sesaat sebelum COVID menyerang, kami masih menunggu gebrakan macam apa yang dibangun oleh Joko Widodo. 2019 berlalu. Tidak kelihatan. 2020 mulai, masih belum kelihatan. Tapi di periode kedua, semuanya mulai berbalik. Sejak COVID singgah dan datang seperti tamu tak diundang. Praktis, semua infrastruktur nyaris tidak bergerak. Bandara sepi, jembatan layang dilintasi 1-2 kendaraan per menit yang seharusnya segar menjadi tidak segar. Semua terganggu, roda ekonomi dan infrastruktur nyaris tidak berguna lagi. Lantas dengan demikian, visi dan misi Jokowi diuji oleh COVID-19. Maret COVID masuk, April langsung pemerintah RI menggodok kartu prakerja yang memang mau tidak mau harus dikejar. Pembangunan manusia mulai nampak dikerjakan. Tapi apa daya, semua sulit. Banyak hal yang tidak jelas terjadi. Joko Widodo tertekan, pemerintahan RI juga tertekan. 5 bulan tidak ada hasil signifikan. Akhirnya Juli, PSBB dilonggarkan selama beberapa bulan. Kenaikan kasus COVID-19 terus ada. Framing bahwa COVID-19 berbahaya dan mengancam jiwa terus dimunculkan oleh para pembuat propaganda. Propaganda bahwa COVID-19 sangat berbahaya dikampanyekan terus-menerus tanpa henti, dan janji-janji manis vaksin yang akan dimunculkan Kimia Farma sepertinya cepat atau lambat akan menemukan jalan buntu. Karena uji vaksin COVID-19 di Amerika ternyata memunculkan bahaya baru bagi penerima vaksin, Joko Widodo semakin tertekan. Akhirnya PSBB diperketat lagi di Jakarta dan disusul di berbagai tempat. Kalau Jakarta PSBB, dampaknya bisa se-Indonesia. Kenapa? Karena Jakarta merupakan poros perekonomian. Tapi beruntung saja Jokowi sudah bangun banyak infrastruktur di daerah non-Jawa. Setidaknya resesi tidak semengerikan saat Mei 98. Saya rasakan itu. Saya saksi hidupnya. Tapi di tengah-tengah ini Jokowi diam-diam memberikan izin 2 pasukan tim Mawar untuk masuk ke Kementerian Pertahanan. Langsung di jantung pertahanan pemerintah pusat. Apa yang menjadi tujuannya? Kenapa bisa terjadi hal begini? Apakah Jokowi melupakan janjinya? Atau sedang gerakan catur yang ia kerjakan? Saya mulai bosan dengan istilah gerakan catur. Yang pasti ketika saya sudah memilih Jokowi, saya akan memperjuangkan beliau, akan mengawal beliau. Peranan kami bukan untuk menyesal. Peranan kami bukan seperti kader partai nasi demo yang menghasut. Saya minoritas, iya,
Tapi izinkan saya untuk menjadi minoritas yang memperjuangkan kemaslahatan mayoritas. Jujur saja kalau mau ditanya, saya nggak yakin Jokowi ini punya niat jahat dengan membiarkan 2 anggota tim Mawar untuk masuk ke Kementerian Pertahanan. Jadi, kok bisa? Nggak tahu juga saya. Erick Thohir, kepingin akhlak di kasus tak berakhlak. Ditulis oleh Rudi S. Widodo dari Siwa.com. Persidangan kasus Jiwasraya telah memasuki masa penuntutan. Setelah tuntutan untuk mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya dibacakan pada hari Rabu 23 September 2020, maka di hari berikutnya yaitu Kamis 24 September 2020, tuntutan kepada Joko Hartono Tirto dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan untuk Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat belum dibacakan karena mereka berdua positif COVID dan sedang menjalani perawatan di RSAD Haksa. Oleh karenanya, pembacaan tuntutan untuk mereka ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, menunggu kesembuhan dari kedua terdakwa. Sebagaimana dugaan banyak orang, Joko Hartono Tirto juga dituntut seperti Hari Prasetyo, yaitu hukuman seumur hidup dengan denda 1 miliar rupiah atau hukuman 6 bulan penjara. Tuntutan hukuman untuk kedua terdakwa yang belum dibacakan pun menurut saya tidak akan jauh dari tuntutan hukuman yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada keempat terdakwa lainnya. Kasus ini akan menjadi kasus yang dibicarakan banyak orang, dari mulai diskusi kampus sampai warung kopi, karena penuh keajaiban. Kalau pembicaraan di kampus akan menyulut diskusi menarik karena para mahasiswa yang kritis akan banyak bertanya, tetapi diskusi di warung kopi akan memunculkan cibiran akan kenyataan penegakan hukum di negara yang kita cintai ini. Bagaimana mungkin orang-orang yang berusaha melakukan penyelamatan malah dituntut dengan hukuman yang berat, tetapi yang menikmati uang Jiwasraya dan yang bermaksud mematikan Jiwasraya malah bebas merdeka? Dan kasus ini menjadi sempurna dengan kepingan terakhir yang dipersembahkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan menutup Jiwasraya. Mengapa entitas Jiwasraya harus ditutup kalau toh akhirnya negara melakukan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 20 triliun rupiah? Bukankah itu akan lebih baik dilakukan dengan tetap menggunakan entitas Jiwasraya, sebuah asuransi tertua yang ada di Republik ini? Alasan Kementerian BUMN membubarkan PT Asuransi Jiwasraya juga terkesan menyembunyikan alasan sebenarnya. Kalau hanya karena aset yang lebih kecil dari kewajibannya, kan akan teratasi dengan PMN 20 triliun rupiah dari pemerintah. Dengan penutupan Jiwasraya, maka sempurnalah skenario yang dijalankan pada Jiwasraya dan segala yang pernah terjadi yang berhubungan dengan Jiwasraya menjadi terkubur dan tidak akan pernah diutik-utik lagi. Urusan repo sahamnya Bakri senilai 4 triliun lebih, jejak hitam teman-teman Erick Thohir seperti Sandiaga Uno dan Rosan Ruslani akan terhapus bersih, tenggelam bersama ditutupnya PT Asuransi Jiwasraya. Pak Menteri yang terkenal dengan akhlak ini sungguh telah memperlihatkan akhlaknya dengan memberikan sentuhan akhir yang luar biasa cerdas pada kasus dengan persidangan yang tidak berakhlak. Sentuhan akhir Erick Thohir benar-benar telah menyelamatkan Bakri, Rini Sumarno, dan Heksana. Erick Thohir telah menunjukkan bagaimana pertemanan baiknya dengan Anindya Bakri telah dijaga dengan baik walaupun itu berakibat merugikan negara. Diamnya Presiden Jokowi atas perkembangan kasus ini juga menjadi tanda tanya banyak orang. Apakah Menteri Koordinator Hukum dan HAM juga tidak memantau perkembangan kasus yang sudah melenceng dari koridor hukum yang seharusnya ini? Penegakan hukum yang penuh intrik kepentingan seperti pada kasus Jiwasraya ini tidak hanya akan berpengaruh pada aspek hukum semata, tetapi akan juga menjadi catatan dan pertanyaan pihak-pihak yang ingin melakukan investasi di Indonesia karena kepastian hukum adalah hal yang sangat dipertimbangkan pihak investor. Apalagi kasus Jiwasraya ini tidak hanya bergema di dalam negeri, tetapi juga di Korea Selatan dan Malaysia. Apakah Jaksa Agung yang ditunjuk, diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden tidak pernah melaporkan perkembangan kasus ini? Tuntutan masyarakat Medan pemegang polis Wana Arta Live kepada calon wali kota Medan Bobi Nasution yang adalah menantu Presiden mestinya menjadikan Presiden Jokowi terinformasi dengan kasus Jiwasraya dan perkembangannya karena kedua kasus ini sangatlah berhubungan. Sejarah akan mencatat bahwa di era Presiden Jokowi, seorang presiden yang cukup memegang amanah rakyat, telah terjadi perampokan uang negara yang dilakukan oleh para elit negeri dan disempurnakan dengan akhlaknya Erick Thohir. Jadi kita bisa mencatat suksesnya Bakri dan Rini Sumarno yang disempurnakan dengan cantik oleh Erick Thohir. Lalu, bagaimana menurut Anda? Bangga, pidato Jokowi di sidang PBB tampil di laman utama UN News. Ditulis oleh Syardi dari Siwa.com. Beberapa hari lalu, Jokowi untuk pertama kalinya menyampaikan pidato pada sidang Majelis Umum ke-75 PBB. Laman utama UN News adalah hasil dari seluruh pernyataan yang disampaikan kepala negara atau pemerintahan pada hari pertama sesi debat umum.
Di sanalah pidato Presiden Jokowi terpilih tampil dalam bahasa Inggris. Tepatnya, layar memperlihatkan Presiden Jokowi menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya. Tidak mudah dan tidak mungkin menampilkan seluruh pidato dari semua kepala negara yang hadir saat itu. Ternyata pidato Jokowi masuk ke laman utama. Ini membuktikan kalau pidato Jokowi dianggap baik, kalau tidak mau dianggap luar biasa. Salah satu kutipan dari pidato yang saya rasa bagus adalah ini. PBB bukanlah sekedar sebuah gedung di kota New York, melainkan sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus, kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga meminta agar seluruh dunia bersatu dan bekerja sama dalam menanggulangi pandemi yang melanda seluruh dunia, sambil menyoroti rivalitas beberapa negara yang sedang berlangsung. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Saya ini terkait dengan perang dagang dan rivalitas antara China dan AS yang terus berlangsung hingga saat ini. Silakan googling pidato lengkap Jokowi di sidang PBB tersebut. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Jokowi itu pemimpin yang berpengaruh di mata dunia. Hanya saja di dalam negeri, kelompok sakit hati haus kekuasaan selalu berusaha mendowngrade Jokowi dengan berbagai cara dengan menggunakan berbagai isu. Tujuannya agar barisan sakit hati ini menang dan dianggap lebih hebat dari pemerintah. Ini adalah upaya menang dengan cara menjegal lawan supaya jatuh, bukannya sportif menjual gagasan yang lebih hebat. Jualannya bikin kesal. Isu PKI plus dibungkus pakai bumbu agama. Kelompoknya itu-itu saja, tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Yang jualan PKI adalah rata-rata adalah pendukung keluarga yang masih belum puas berkuasa atau ingin berkuasa karena posisinya goyah di era Jokowi. Yang jualan isu agama adalah kelompok sampah yang jualan isu apapun pakai agama. Kedua kelompok ini biasanya klop dan kompak, merasa diri paling benar dan lebih hebat dari pemerintah. Padahal, mereka ini gerombolan pengacau yang ingin berkuasa agar kepentingannya aman tanpa tersentuh siapapun. Saya juga pernah bahas, kalian juga pasti sudah tahu, Jokowi pernah pidato dalam acara pertemuan petinggi IMF World Bank di Bali 2 tahun lalu. Narasi Winter is Coming yang dijelaskan Jokowi sangat brilian. Bahkan mendapat pujian dan apresiasi dari peserta yang hadir di sana. Pidato yang kuat dan bermakna dalam. Begitu juga saat pidato di sidang PBB. Pidatonya bagus dan buktinya berhasil masuk di laman utama UN News. Kalau tidak bagus, tidak mungkin ditayangkan di sana. Ini membuktikan kepiawaian Jokowi sekaligus menunjukkan bahwa dirinya layak dan pantas disebut sebagai pemimpin kelas dunia. Kita tidak sadar betapa beruntungnya negara ini memiliki seorang pemimpin seperti Jokowi. Presiden mana yang rela melakukan pembangunan besar-besaran hingga ke seluruh daerah dengan resiko dituding tukang utang? Presiden mana yang rela melakukan ini padahal dampaknya baru bisa terasa beberapa tahun yang akan datang, bukan jangka pendek? Efek pembangunannya baru terasa setelah dia tidak lagi menjabat. Biasanya pemimpin rata-rata akan ambil kebijakan populer, main aman. Efeknya terasa cepat biar namanya meroket dan dapat simpati rakyat. Contohnya sang mantan prihatin itu. Menjejali masyarakat dengan program yang mendidik yang membuat negara ini ketinggalan dari negara tetangga sekalipun. Pembangunan pun banyak yang mangkrak. Dunia mengapresiasi kinerja Jokowi, tapi sampah busuk di negara ini ingin agar Jokowi kecipratan busuknya. Mereka ini sebusuk-busuknya manusia. Hati licik dan busuk tapi memakai topeng pahlawan yang senyum penuh kesantunan. Dunia akui kinerja Jokowi, tapi di dalam negeri kelompok ini maunya merekalah yang diakui dunia. Tak ada prestasi, track and record nol. Haus kekuasaan pula. Tak ada kekuasaan, sakit